orang makan dari uang. Ya, Belum tahu dalam bulan ini sering tahu segala selesai. Baik, selamat siang semuanya. Baik, sekarang kan perjalanan ekonomi. Jadi kalian kemarin kan udah diajari tentang upah ya. Ada yang bisa mengingat kembali apa itu upah? Uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan. Itu ya. Jadi upah itu intinya imbalan yang diberikan oleh perusahaan untuk pekerjaannya. Itu aja. Jadi ada yang bisa ya silakan. Jadi kalau bulan itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau bisa juga orang tersebut sedang mencari pekerjaan. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi pengangguran itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan untuk mempersiapkan sesuatu usaha baru. Jadi tingkat pengangguran juga menjadi perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang menyatakan dalam bentuk persentase. Ada yang masih ingat apa itu angkatan kerja? Yang baru sempat disinggung, apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja. Dari materi ketenagakerjaan deh, materi pertama. Ada angkatan kerja jerah. Angkatan kerja. Ada? Oh saya lah. Ya, terus Jadi angkatan kerja itu adalah penduduk dalam usia kerja, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Jadi angkatan kerja itu adalah penduduk di suatu daerah yang sudah memasuki usia kerja. Ada yang tahu minimal umurnya kalau berapa? Tangan dulu. Jadi angkatan kerja itu minimal di umur 15 tahun. Jika penduduk di sana udah ada yang berumur segitu, jadi udah bisa untuk kerja dan tidak bekerja juga. Next, kita akan membahas tentang jenis pengangguran dan penyebabnya. Di sini ada dua jenis. Yang pertama itu ada menurut faktor. Dua itu dari jenis.
sini kan ada dua. Ada menurut faktor penyebab dan jenis pengangguran menurut waktu lama kerja. Anda bisa menyebutkan apa dari faktor penyebab pengangguran? Yang lain Pak? Saya kak dari faktor penyebab ya Pak. Di bukunya ada di pembahasan. Ya silakan coba. Saya jadi dari Disebutkan aja ada berapa kalau menurut faktor penyebab. menurut faktor penyebab itu ada 4 jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran siklis atau konjuntur. Yang kedua ada pengangguran struktural. Yang ketiga ada pengangguran friksional dan yang keempat ada pengangguran musiman. Ya, sudah. Jadi ada 4. Yang pertama itu ada konjuntur, itu ada struktural, itu ada friksional, ada musiman. Kemudian dari jenisnya ada yang bisa menyebutkan jenis dari pengangguran menurut lama waktu kerja. Silakan. Jadi jenis pengangguran pertama waktu bekerja itu ada pengangguran kedua, ada pengangguran setengah penganggur, dan juga pengangguran tersebut. Ya, jadi di sini itu ada 3 jenis. Ada pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, jadi yang dimaksud dari pengangguran konjuntur ini pengangguran ini disebabkan oleh perusahaan itu memiliki barang yang tidak laku. Jadi di gudang itu sudah terlalu banyak barang yang tidak terjual. Jadi perusahaan harus terpaksa menyetop beberapa divisi. Jadi dengan kejadian seperti itu, perusahaan harus mengurangi karyawannya. Itu bisa disebut dengan pengangguran konjuntur. Yang kedua itu ada struktural. Kalau struktural ini pengangguran yang disebabkan oleh struktur perusahaan yang sudah berganti. Jadi jika satu divisi sudah tidak bisa memberikan sesuatu yang baru pada perusahaan, di sana itu bisa disebut pengangguran struktural. Kemudian yang ketiga, friksional, itu pengangguran yang terjadi seperti miskom ya. Jadi di mana banyaknya pelamar kerja, terus sedikitnya tempat untuk lokal kerja itu loh. Itu friksional. Jadi pelamar mencari tempat kerja, terus tempat kerja juga mencari pelamar. Di sana bisa disebut dengan pengangguran friksional. Terus yang musiman ini bisa menjelaskan? Ada lagi yang lebih jelas? Pengangguran musiman. Jawabin. Oke. Pengangguran musiman itu sebenarnya kalau tadi itu kan sebenarnya di sektor pertanian. Jadi kan dia kayak musiman karga, kayak seperti contohnya kayak kalau kalian haji lah, itu kan dia nggak tiap hari gitu kan, dia satu waktu. Jadi untuk tenaga kerja itu bisa dipakai musiman mungkin masuk bisa langsung sekali gitu. Ya, jadi kayak berarti pengangguran musiman ini
Kalau emang lagi musim padi, mereka akan bekerja. Kalau tidak, mereka akan nganggur. Itu yang disebut dengan pengangguran musiman. Kemudian yang kedua itu dari jenis pengangguran menurut waktu lama kerja. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka. Ada situasi orang yang orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan tidak mau bekerja. Jadi emang benar-benar tidak mau mencari kerja ya. Itu pengangguran terbuka. Terus pengangguran setengah menganggur. Pengangguran seorang pekerja yang fungsinya di perusahaan itu cuma setengah. Jadi dia tuh tidak memberikan semua energinya dia untuk perusahaan itulah intinya. Paham? Paham. Seorang yang bekerja Tapi kurang ya nggak full dia memberi kayak apa ya? Yang nggak maksimal ya kerjanya di perusahaan itu bisa disebut dengan pengangguran setengah menganggur. Kemudian yang terselubung itu ada pengangguran yang jelaskan terselubung ya ini terselubung bu di bukunya ada loh pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerja dan bakat kemampuannya. Ya, jadi pengangguran terselubung ini jadi seperti seorang pekerja yang melamar di tempat kerja namun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi cuma bekerja di perusahaan tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Itu terselubung. Kemudian yang selanjutnya itu dampak pengangguran terhadap pendapatan nasional. Ada berapa dampaknya? Bisa menunjukkan apa aja? Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita penerimaan negara beban psikologis biaya sosial. Jadi ada 4 ya. Jadi ada 4 dampak pengangguran terhadap pendapatan nasional. Yang pertama itu pendapatan nasional. Dampak pengangguran terhadap pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Jadi pengangguran itu berdampak terhadap pendapatan nasional karena kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak akan bisa membayar pajak. Itu seperti itulah bahasa gampangnya. Kemudian yang kedua itu penerimaan negara. Sama seperti pendapatan nasional, penerimaan negara kan juga paling besar dari pajak. Jadi kalau pengangguran tidak bekerja, dia tidak bisa membayar pajak. Terus beban psikologis. Beban psikologis ini
terjadinya depresi ya. Kalau terlalu lama orang menganggur, mereka akan depresi karena tidak memiliki pekerjaan, pemasukan, dan bingung. Nah ya, menambahkan beban lah pada dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir itu dampak bagi biaya sosial. Jadi gini, dampak pengangguran terhadap biaya sosial itu seperti besarnya jumlah penganggur, makin besar pula biaya sosial yang harus dikeluarkan dalam suatu desa. Jadi seperti kalau dia pengangguran terus dia sakit, kan biasanya kan ditanggung yang kartu itu BPJS. Dia kan nggak bisa bayar BPJS, itu bisa termasuk beban terhadap biaya sosial. Ada apa? Ada yang tanyakan terhadap 4 dampak pengangguran? Kemudian cara mengatasi pengangguran. Coba ada yang bisa berkata satu untuk cara mengatasi pengangguran? Gak ada di buku, coba kalian berpikir cara mengatasi pengangguran. Ya. Cara mengatasi pengangguran ya mungkin Pengangguran orang mengatasi orang lain nganggur. ya. Menciptakan lapangan pekerjaan. Terus Sumbernya memberikan motivasi supaya memberi sugesti suatu karena kan pengangguran itu misalnya dari bisa kayak gak dimaki-maki. Ya, jadi cara mengatasi pengangguran itu ada 4. Yang pertama adalah pengguruan siklis. Perlu ditulis nggak? perlu. Jadi cara mengatasinya itu sama seperti ini ya pembagiannya. Jadi bagaimana cara mengatasi pengangguran yang siklis, pengangguran struktural, kemudian pengangguran situasional dan musiman. Ada yang bisa menjelaskan dari pengangguran siklis bagaimana cara mengatasinya? meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi cara mengatasinya adalah meningkatkan daya beli masyarakat di suatu daerah tersebut. Jadi semakin tinggi daya beli di suatu daerah tersebut, maka pemerintah harus membuka proyek yang bersifat seperti apa namanya? Kayak membuka latihan pekerjaan kan. Kemudian yang kedua, pengangguran struktural. Cara mengatasinya ialah
Jadi pengangguran struktural cara mengatasinya itu adalah diperlukan berbagai langkah untuk pengadaan pendidikan dan pelatihan. Jadi bisa dijelaskan itu sama seperti pengangguran siklis. Jadi pengangguran struktural itu ada dijelaskan struktural adalah ketidaksesuaian skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi cara mengatasinya ialah membuka tempat pelatihan skill supaya para pekerja memiliki skill yang baru atau yang lagi ngetrend lah untuk perusahaan sekarang. Itu cara mengatasinya. Sepertinya tidak jauh dari semua. Jadi cara mengatasinya ini tidak sangat jauh, sama sebenarnya. Cara mengatasi pengangguran itu adalah mengasah skill mereka, terus membuka pelatihan untuk mengasah skill juga. Intinya cari skill baru untuk mereka bisa melamar pekerjaan di perusahaan yang mereka inginkan. Itu aja sih. Jadi tanyakan. Kalau yang musiman ini dia kalau kan musiman tadi dibilang kalau emang lagi musim padi terus dia dianukan tanam. Kalau nggak musim padi dia nganggur. Jadi untuk cara mengatasinya adalah mengganti kesemangka kayak mungkin ke buah-buahan atau sayur-sayuran. Itu bisa diatasi dengan seperti itu kalau yang di pengangguran musiman. Udah, tuh. Ditanyakan? Nggak ada? Sudah, berarti kita lanjut ke tahap ini ya. Bagi 5 kelompok. 5 kelompok. Ini kau yang lain. Wow, kasus. Kalau udah semua bisa dilihat ya. Jadi coba perhatikan dulu. Saya kan ada kasus tentang pengangguran di era otomatisasi dan AI. Jadi kalian baca dulu, pahami, habis itu baru kalian lihat pertanyaannya. Langsung tulis di sana. Silakan, semangat. Yes. Ada yang nggak kaget aku ngeliat sama aku kayak gini kata mama ya kan dirobek dong, kan dijahit lagi Ini mau dispesifikkan lagi atau gimana? Yang bilang kenapa mau ini dari Yang dapat menggabung aktif lagi sakit Waktunya sampai 13.20. Cukup nggak? Apa? 13.15. kurang itu sakit banget disuntiknya, maka kita harus bisa, makanya kita disiapin dulu semangat makan sudah feeling banget nih iya
Ya kan masuk. Oke. Bilangnya Awalnya kamu mau buka. Oh, 10 C apa jual ni? C jual ni lah Novi. Novi. Betul ni yang ngomong. Para orang di 10 C. Macam yang apa? Aku mau jadi jawab. Apa ini? Stop ketawa. Lagi satu cepat menang. Oh menang. Sorry. Bagi 6 menit ya. 6 menit lagi, 6 menit lagi. Kan ketinggalan itu apa ini? Berbasis ekonomi. Apa ya yang kita tulis dulu? Nomor 5 ya nomor ini kita yang terus. Oh ini kita ini. Belum. Belajar. Keluar ya. Apa ya? Pelajaran bisa kita dapat. Iya, dari dia kita udah finish. Berapa waktu kita? Lagi 5 menit. Sampai 13.20.
dokumentannya ya. Jadi pelajaran yang kami dapat dalam artikel ini adalah kita serta mengikuti ini Ini kan masih dibuat ya. ini kan enggak maksudnya gini. pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari tersebut adalah Ini zaman dengan adanya perkembangan teknologi, harus ada. Karena kami sekelompok. dengan adanya perkembangan Kami menyadari bahwa udah. kita harus Kami kita dong beta. Apa kita? Ya udah, bilang dulu kami menyadari bahwa udah kamu belum kan? pembelajaran bisa kita dapatkan dari tersebut adalah dengan adanya perkembangan Kami menyadari mana? kami menyadari dengan adanya gitu ya. Iya, orang nih betul. Bahwa itu salah. Kan itu mana dikasih. Menyadari bahwa dengan adanya perkembangan yang sudah dibuat Kita harus bisa mengikuti sudah dibuat perkembangan teknologi zaman teknologi atau zaman karena dari sini sendiri. guys. Yes. Saya sudah meja ke mereka udah tahu siapa gitu. Zaman berzaman. Iya. Sangat Nggak ada sinyal aja tuh. Mana ada lagi? iya. Dan terus pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kasus Iya. tersebut adalah ini kami menyadari bahwa Kalau itu bahwa dengan adanya perkembangan teknologi Ya kita ada beli memang sebelum. Oh, startup box ini. teknologi Gue pikir tadi kita harus tetap Udah yang betul tidak? mengikuti perkembangan teknologi. Kalau kamu mencari Ini saya dijamin dulu saudara. Ini yang paling tinggi beras gue tuh mana tau
nganggur tuh dari mantap. Satu tahun boleh. Satu tahun tuh. Terus Vivi apa ya? Nama siapa? Itu belum. Ya. Di Kita terakhir banget. Maaf ya teman-teman ya. Maaf teman-teman. Nih, oke teman-teman. kalau udah semua, saya minta satu kelompok untuk selesai di depan. Bentar lagi siapa ya? Ya, kamu lagi kok. Ada kelas itu kelasnya. Oh, selamat siang. Jadi kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil LKP yang telah diberikan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ruma Perdana, absen 19. Saya namanya sama ketika perkenalkan nama saya Adia Misyani, nomor absen 16. Saya Ismail absen. Selanjutnya Nomor 1, apa yang permasalahan yang diangkat dalam kasus tersebut? Meningkatnya pengangguran akibat traumatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan atau AI yang menggantikan tenaga kerja manusia di berbagai sektor industri. Nomor 2, jenis pengangguran apa yang paling sesuai dengan kasus ini? Jelaskan alasannya. Jenis pengangguran yang paling sesuai adalah pengangguran struktur karena terjadi akibat perubahan struktur ekonomi dan teknologi, di mana tenaga kerja akan kehilangan pekerjaan karena keahliannya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang akan dibacakan sebutkan beberapa ekonomi dan sosial ekonomi terjadinya peningkatan pengangguran karena kegiatan oleh mesin dan teknologi. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Selanjutnya dampak sosial, khususnya kebijakan sosial antara masyarakat yang memiliki keterampilan teknologi yang tidak memiliki keterampilan teknologi, serta meningkatkan tekanan psikologis dan beban hidup bagi para korban. PHK. Selanjutnya, keempat, menurut kita tersebut, apa langkah yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak otomatisasi terhadap pengangguran? Dengan cara membuka program pelatihan digital dan perusahaan untuk membantu para korban PHK agar bisa beradaptasi dengan dunia kerja baru secara digital. Selain itu, pemerintah juga mendorong kerjasama antara sekolah, industri, dan lembaga pelatihan agar SDM lebih siap menghadapi era digital. selanjutnya nomor 5 atau terakhir, apa pembelajaran yang dapat diambil oleh pelajarnya dari fenomena tersebut? Jadi nilai pembelajaran yang dapat diambil oleh pelajar dari fenomena tersebut adalah pelajar perlu menyadari pentingnya meningkatkan kemampuan teknologi dan keterampilan digital ini agar bisa bersaing di dunia kerja modern. Selain itu, pelajar harus menanamkan nilai kerja keras, adaptif terhadap perubahan, serta terus belajar agar tidak tertinggal oleh teknologi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oh, oke. Kami tutup dengan para peserta. Kalau udah semua, bisa kembali ke masing-masing lagi. Bye guys. Yes.
dari materi tersebut? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Sudah. Berdiri. Om Santi Santi Santi.